alamat kita. Alamat kita apa? Alamat kita adalah Allah. Karena kita asal dari Allah, kembali kepada Allah. Alamat kita adalah Allah. Yang kemudian sering disebut akhirat. Akhirat itu sebenarnya terminal terakhir. Terminal awal kita Allah, terminal akhir juga Allah. Jadi akhirat itu sebenarnya adalah Allah. Loh, kok digambarkannya jadi aneh-aneh? Padahal kata Nabi, jarak antara dunia dan akhirat itu hanya satu kerdipan mata. Nabi Muhammad yang bilang begitu ketika ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Beliau mengatakan, satu kerdipan mata. Melihat, nutup, tidak melihat. Satu kerdipan mata, nyampe ke akhirat. Kalau tahu jalannya, tahu caranya, makanya harus belajar nganyang kapageto, mati sak jeroning urip. Situ ilmunya. Nah, jiwa ini istilahnya banyak. Saya menemukan dalam bahasa Sanskerta, jiwa itu jiva. Saya menemukan dalam bahasa Inggris soul. Saya menemukan dalam bahasa Jerman soul. Saya menemukan dalam bahasa Yunani psyche. Makanya psikologi. Nah, itu. Jadi aneh ya. Ada ilmu tentang jiwa. Ada dokter jiwa. Ada rumah sakit jiwa, padahal jiwa teka tingali. Gak apa-apa, gak usah usil. Ada dokter jiwa, ada rumah sakit jiwa, betul gak? Nu arasup ka ditu jiwa? Bukan, negara ring. Aneh kan, rumah sakit jiwa harusnya ngerawat jiwa. Jadi saya masuk ke rumah sakit jiwa, nah harerin kieu, harusnya jiwa mah teka deuleu. Betul nggak? Harusnya nggak kelihatan. Makanya kalau kalian pergi ke rumah sakit jiwa kosong, itu berarti jiwa semua sedang dirawat tuh. Makanya apa yang dirawat? Yang dirawat tubuh lagi, betul nggak? Ya dikasih obat, tubuh lagi. Obatnya apa? Semua obat yang dikasih ya semua untuk membuat agar saraf-sarafnya jadi kendur. Apakah itu jiwa yang diurus? Bukan. Makanya sekarang diganti, orang dalam keadaan gangguan jiwa. Disebutnya juga gangguan jiwa. Apa OGDJ apa tuh istilahnya itu sekarang. Itu Departemen Sosial yang bikin istilah itu. Jadi harusnya kalau pergi ke rumah sakit jiwa, kalian gak lihat siapa-siapa. Kosong aja. Kalau yang dirawat jiwa. Itu ketinggalan jiwa. Betul gak? Gitu. Aneh ya rumah sakit jiwa yang dirawat orang. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pernah ke rumah sakit jiwa? Jadi pasien? Oh. Nah dalam bahasa Arab jiwa itu disebut al-nafs, nafs. Dalam bahasa Ibrani nefesi itu dari nafs juga. Nah kok dalam bahasa Arab ini kok kata jiwa jadi nafs, nefesi. Ini dekat banget dengan bahasa Indonesia, nafas. Hebat ya? Itu. Makanya sebetulnya ya ada nafas itu sering dikaitkan dengan nafsu. Ada nafsu birahi, ada nafsu amarah dan lain-lain. Nafs. Nah, nafs itu sering disebut diri. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Makanya konsepsi tentang Tuhan ya dalam agama Islam leluhur kita menyebutnya tiga. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu semuanya disebut ruh. Bagian dari ruh itulah Nur Insan. Itu yang kemudian disebut dengan nafs. Itu yang disebut dengan jiwa. Nah dikaitkan dengan nafas. Itu keren sekali ya, luar biasa. Karena itu adalah daya hidup. Nah sekarang pertanyaannya, kemana jiwa pada saat kita mati? Nah jadi izinkan saya menyampaikan sebuah
video ya. Karena video ini sebetulnya sering saya tampilkan, tetapi saya tampilkan lagi supaya semuanya bisa menyadari. Baik ya, baik, perhatikan saya. Nah, pas saya mijitnya. Jadi yang kotak ini adalah tubuh jasmani. Yang warna biru itu adalah Nurullah. Ini sekedar animasi pembelajaran. Yang warna ungu itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang jiwa, yang Nur Insani itu adalah yang warna merah. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu keseluruhan disebut ruh. Nah, bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, ini yang warna merah. Itulah diri sejati kita. Itu nafs, itu diri. Makanya ruh dengan nafs dalam Quran berbeda. Jadi sejarahnya begini. Ketika di kandungan ibu, nah di kandungan ibu ya, ada jasmani, ya. Nah setelah jasmani itu selesai dibangun dengan sempurna, kata Allah dalam Quran, aku tiupkan ruhku. Nah tetapi yang ditiupkan saat itu cuma dua. Satu Nur Insan, dua adalah Nurullah. Nur Muhammadnya belum. Tidak perlu wasilah di luar. Nah Nur Muhammad itu kapan masuknya? Itu tepat pada saat kepala nongol. Itu yang kemudian diabadikan menjadi upacara mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Batu hitam itu kepala kita nih pada saat kita nongol di rahim ibu. Maka kepalalah yang telah membuat ibu kita sakit. Kepala kitalah yang telah membuat ibu kita menumpahkan darah. Kepala kitalah yang telah membuat seorang ibu bisa kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Makanya 3 sebetulnya dosa kita pada ibu. Makanya 3 dikatakan oleh Rasulullah. Siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu keren sekali, sebetulnya sangat simetris. Nah begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini. Ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah pada saat kita tidur seperti ini, nah Nur Insan tuh keluar. Makanya tidur suka mimpi bukan? Oke. Saya akan cerita mimpi hari ini ya, semoga waktunya cukup. Tapi akan saya ceritakan secara saintifik. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri. Tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur, ya Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas, kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh. Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulu meninggal. Keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong. Nah tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi. Hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah sempurnalah kembali ke alam asal. Nah inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Ya, tetapi kok banyak yang percaya ya sama dia. Luar biasa. Ya, saya sering mengatakan kalau calo itu nggak pernah tahu tempat yang dituju. Jangan dikira loh di Cicahem calo yang bilang Garut pernah ke Garut. Mungkin belum pernah ke Garut. Tapi selalu ngajak kita ke Garut. Bahkan menunjukkan ini bis ke Garut. Padahal dia belum pernah ke Garut. Mungkin
namanya juga calo.